Resi Parasara dan Roro Amis. Kisah ini menceritakan pertemuan Resi Parasara dengan Dewi Durgandini, di mana dari pertemuan itu lahir Raden Abiyasa yang kelak menurunkan Pandawa dan Kurawa. Kisah dilanjutkan pula dengan lahirnya keenam saudara Raden Abiyasa, yaitu Raden Setatama, Dewi Sudaksina, Raden Bimakinca, Raden Kincaka, Raden Rupakincaka, dan Raden Rajamala. Begawan Rukmawati Muksa. Resi Parasara di Gunung Saptaarga sedang bersamadi ketika ia tiba-tiba didatangi leluhurnya, yaitu Prabu Parikenan yang telah menjadi dewa bergelar Batara Brahma. Dalam pertemuan itu, Batara Brahma memerintahkan Resi Parasara untuk berguru kepada seorang bidadari pertapa di Gunung Mahendra yang bernama Begawan Rukmawati. Batara Brahma menceritakan bahwa dirinya sejak kecil bersama sang adik, yaitu Dewi Srini, telah diasuh dan dibesarkan oleh Begawan Rukmawati tersebut bagaikan anak sendiri. Setelah Batara Brahma kembali ke kahyangan, Resi Parasara pun berangkat menuju Gunung Mahendra dengan didampingi Punukawan Kiai Semar, Nalagareng, Petruk, dan Bagong. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Begawan Rukmawati yang memiliki penglihatan tajam dan langsung mengetahui jati diri Resi Parasara. Dahulu kala, Begawan Rukmawati sering menjadi tumpuan pertanyaan jika para raja mendapatkan masalah. Seiring berkembangnya zaman, nama Begawan Rukmawati dan Gunung Mahendra semakin dilupakan orang. Tak disangka, tiba-tiba saja muncul Resi Parasara yang ingin berguru menimba ilmu kepadanya. Begawan Rukmawati pun mengajarkan segala kepandaiannya kepada Resi Parasara, sampai akhirnya sang murid dinyatakan lulus. Di lain pihak, Resi Parasara sedang terpesona melihat kecantikan gurunya yang seorang bidadari itu. Resi Parasara telah berusia 40 tahun, namun baru kali ini ia merasa tertarik kepada seorang wanita. Dengan penuh rasa malu, ia pun memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Begawan Rukmawati. Begawan Rukmawati tidak dapat menerima cinta Resi Parasara karena 3 hal. Pertama, karena Resi Parasara adalah muridnya. Kedua, karena Resi Parasara adalah keturunan Prabu Parikenan yang tidak lain adalah anak angkatnya sendiri. Ketiga, karena Begawan Rukmawati merasa sudah saatnya ia mencapai moksa, bersatu dengan semesta. Resi Parasara merasa kecewa bercampur malu. Namun Begawan Rukmawati menghibur bahwa tidak lama lagi Resi Parasara akan berjodoh dengan seorang wanita yang mirip dengannya. Setelah berpesan demikian, Begawan Rukmawati pun dijemput kereta emas yang turun dari angkasa. Ia lalu menaiki kereta tersebut dan kemudian musnah dari pandangan Resi Parasara. Resi Parasara membasmi serangan hama. Tidak lama kemudian, Resi Parasara menerima kedatangan seorang pendeta bernama Resi Indradewa dari Padepokan Bimarastana. Resi Indradewa bercerita bahwa ladang dekat pertapaannya sering diserang hama. Ia sudah mengusahakan berbagai macam cara, namun hama yang menyerang justru semakin bertambah banyak.
atas petunjuk dewa, Resi Indradewa harus meminta bantuan kepada Resi Parasara yang saat ini berada di Gunung Mahendra. Menanggapi permintaan tersebut, Resi Parasara segera bersiul memanggil sahabatnya, yaitu Gandharwa Raja Swala. Dalam sekejap mata, sang raja makhluk halus pun hadir di hadapannya. Gandharwa Raja Swala lalu menggendong Resi Parasara, Resi Indradewa, serta Punokawan Kiai Semar, Nalagareng, Petro, dan Bagong terbang menuju padepokan Bimarastana. Dalam waktu sekejap mereka pun tiba di sana. Resi Parasara langsung bersamadi mengheningkan cipta untuk menghalau hama yang menyerang ladang milik Resi Indradewa. Ada berbagai macam jenis hama yang menyerang, mulai dari wereng, tikus, sampai babi hutan. Satu persatu mereka lumpuh dan berjatuhan di tanah terkena daya gaib mantra Resi Parasara. Tiba-tiba muncul seorang pendeta yang mengaku bahwa dirinya lah yang mengirim kawanan hama tersebut. Pendeta itu bernama Resi Puruhita yang langsung menyerang Resi Parasara. Terjadilah pertarungan di antara mereka yang berakhir dengan kekalahan Resi Puruhita. Resi Parasara lalu menanyakan, apa alasan Resi Puruhita mengirim kawanan hama ke ladang milik Resi Indradewa? Resi Puruhita menjawab bahwa ladang tersebut dulunya bernama Setra Bitara, yaitu kuburan milik para leluhurnya. Mendengar itu, Resi Indradewa segera meminta maaf karena ia tidak tahu kalau tanah lapang yang telah diubahnya menjadi ladang tersebut adalah bekas kuburan leluhur Resi Puruhita. Kini semua permasalahan telah jelas. Resi Parasara lalu mengheningkan cipta mendatangkan arwah para leluhur Resi Puruhita. Mereka pun hadir dan meminta Resi Puruhita untuk meredam amarahnya. Para leluhur itu menjelaskan bahwa tempat mereka kini adalah di alam baka. Sedangkan jasad mereka yang sudah lama terpendam di tanah, kini telah musnah, terurai, dan bersatu kembali dengan alam semesta. Asalnya tiada, kembali tiada. Untuk itu, Resi Puruhita diminta untuk tidak mempermasalahkan jika Resi Indradewa melanjutkan kegiatan berladang. Karena tanah lapang Setra Bitara akan lebih bermanfaat bagi masyarakat jika digunakan sebagai lahan pertanian. Setelah berpesan demikian, arwah para leluhur itu pun musnah kembali ke alam baka. Resi Puruhita merasa lega mendengarkan penjelasan dari para leluhurnya. Ia pun menyatakan rela jika Resi Indradewa melanjutkan kegiatan berladang di bekas kuburan tersebut dan berjanji tidak akan mengirimkan hama lagi. Ia juga berterima kasih kepada Resi Parasara yang telah menengahi permasalahan ini dengan bijaksana. Resi Parasara menikah dengan Dewi Watari. Setelah Resi Puruhita meninggalkan Setra Bitara, Resi Indradewa berterima kasih atas segala bantuan Resi Parasara. Sebagai ungkapan syukurnya, ia pun menyerahkan putrinya yang bernama Dewi Watari supaya menjadi istri Resi Parasara. Resi Parasara sudah berusia 40 tahun, tetapi belum berumah tangga. Tentunya hal ini kurang baik menurut pandangan masyarakat.
Karena terus-menerus dibujuk, Resi Parasara tidak dapat menolak lagi. Ia pun menerima perjodohan tersebut dan menikahi Dewi Watari di padepokan Bimarastana. Akan tetapi, Resi Parasara selalu terbayang-bayang wajah Begawan Rukmawati. Malam harinya, ia pun mengajak para punakawan pergi meninggalkan padepokan Bimarastana secara diam-diam. Karena tidak mau berumah tangga dengan Dewi Watari tanpa dilandasi rasa cinta. Resi Parasara bertapa di hutan Pariwana. Sesampainya di hutan Pariwana, Resi Parasara bersamadi mengheningkan cipta. Ia bertekad tidak akan menikah jika tidak dengan perempuan yang berwajah mirip Begawan Rukmawati. Berhari-hari lamanya Resi Parasara bertapa tanpa makan dan minum. Hingga pada suatu saat ketika di atas kepalanya hinggap 2 ekor burung pipit sejuduk. Kedua burung tersebut tidak hanya hinggap, tetapi juga bersarang di atas kepala Resi Parasara. Hari demi hari berlalu, si burung betina pun bertelur 3 butir, hingga akhirnya menetas semua. Akan tetapi, burung jantan dan burung betina itu tidak mau merawat dan memberi makan ketiga anak mereka. Resi Parasara terbangun dari samadinya dan berusaha memanggil si burung jantan dan betina agar kembali ke sarang mereka. Namun sepasang induk burung tersebut justru terbang menjauh. Membuat Resi Parasara semakin kesal dan bergegas mengejar sambil memegang sarang berisi ketiga anak mereka. Resi Parasara bertemu Dewi Durgandini. Sepasang induk burung pipit itu hinggap dari pohon satu ke pohon lainnya. Seolah mereka ingin bermain kejar-kejaran dengan Resi Parasara. Tak terasa pengejaran Resi Parasara terhalang oleh Sungai Jamuna. Sedangkan sepasang induk burung tersebut telah berada di seberang sana. Pada saat itulah Resi Parasara melihat seorang tukang perahu berwajah cantik, namun berbau amis mendekati dirinya. Tukang perahu itu mengaku bernama Roro Amis, yang menawarkan diri untuk menyeberangkan sang resi. Resi Parasara terkesima, karena wajah tukang perahu ini sama persis dengan Begawan Rukmawati yang dicintainya. Tanpa banyak bertanya lagi, ia pun naik ke atas perahu dan meminta diseberangkan untuk mengejar sepasang induk burung tadi. Tiba-tiba sepasang induk burung yang hinggap di pohon seberang sungai musnah entah kemana. Begitu pula ketika anak burung yang ada di tangan Resi Parasara juga ikut lenyap. Sesampainya di seberang, Resi Parasara mengurungkan niatnya untuk turun dan meminta supaya diantarkan menyusuri Sungai Jamuna saja. Roro Amis menurut dan menjalankan perahu sesuai permintaan sang resi. Resi Parasara sama sekali tidak jijik terhadap bau badan Roro Amis, tetapi justru merasa iba. Ia pun menawarkan diri untuk mengobati penyakit gadis itu. Roro Amis mengiyakan dengan penuh pengharapan. Resi Parasara lalu mengusapkan rimpang kunyit ke sekujur tubuh Roro Amis sambil membaca mantra muskala. Berangsur-angsur penyakit Roro Amis rontok dan berubah menjadi semacam lumpur, yang kemudian dilemparkan ke dalam sungai oleh Resi Parasara.
Sementara itu, sepasang induk burung pipit dan ketiga anaknya yang telah musnah tadi berubah wujud menjadi Batara Guru, Batara Narada, serta Batara Warsiki, Batara Gagar Mayang, dan Batari Tunjung Biru. Mereka berlima sengaja menjelma menjadi burung pipit sekeluarga untuk mempertemukan Resi Parasara dengan Dewi Durgandini atau Roro Amis. Karena mereka ditakdirkan berjodoh dan menurunkan seorang putra yang kelak menjadi pendeta agung di tanah Jawa. Lahirnya Raden Abiyasa. Roro Amis kini telah sembuh dari penyakitnya, dan ia sangat berterima kasih kepada Resi Parasara. Di lain pihak, Resi Parasara bergetar hatinya saat mengusapkan kunyit ke sekujur tubuh Roro Amis. Ia pun berterus terang telah jatuh cinta kepada gadis itu. Sebaliknya, Roro Amis juga merasa jatuh hati kepada penolongnya tersebut. Meskipun Resi Parasara sudah berusia lebih dari 40 tahun. Tetapi wajahnya sangat tampan dan juga awet muda karena tekun bertapa setiap waktu. Pada saat itu, perahu yang mereka tunggangi berlabuh di sebuah pulau kecil yang terletak di tengah sungai Jamuna. Resi Parasara dan Roro Amis pun mendarat di pulau tersebut. Mereka sama-sama tak kuasa menahan nafsu birahi, sehingga melakukan hubungan badan di sana. Sebelumnya, Resi Parasara sempat menciptakan semacam kabut tebal untuk menutupi apa yang mereka lakukan berdua. Tiba-tiba ada petir menggelegar menyambar perahu milik Roro Amis yang ditambatkan di tepi pulau tadi hingga pecah menjadi dua bagian. Resi Parasara dan Roro Amis terkejut dan merasa bersalah, karena petir ini pasti teguran dari Dewata atas perzinahan yang telah mereka lakukan. Roro Amis pun berterus terang bahwa dirinya memiliki nama asli Dewi Durgandini, putri Prabu Wasupati di kerajaan Wirata. Resi Parasara menyesal karena terlalu menuruti hawa nafsu, sehingga lupa bertanya tentang asal-usul Roro Amis. Seharusnya ia bertanya lebih dulu siapa orang tua gadis itu, sehingga bisa mengajukan lamaran secara resmi kepada Prabu Wasupati di kerajaan Wirata, bukannya berzina seperti ini. Sebaliknya, Dewi Durgandini juga merasa bersalah karena tidak berterus terang sejak awal kepada Resi Parasara tentang jati dirinya. Kini Dewi Durgandini telah mengandung anak Resi Parasara. 9 bulan setelah peristiwa itu, ia melahirkan seorang bayi berkulit hitam legam, namun memiliki ari-ari berwarna putih bersih. Resi Parasara teringat kepada Brahmana Wyasa yang dulu menyatu ke dalam dirinya dan berniat akan terlahir kembali sebagai anaknya. Maka Resi Parasara pun memberi nama mirip Brahmana Wyasa untuk putranya yang baru lahir tersebut, yaitu Raden Abiyasa. Sementara itu, Dewi Durgandini juga memberikan nama Raden Kresna Dwipayana. Karena bayinya itu berkulit hitam dan dilahirkan di tengah pulau. Ketika Resi Parasara hendak menanam ari-ari Raden Abiyasa, tiba-tiba benda itu berubah menjadi seorang bayi berkulit putih bersih. Resi Parasara pun mengakuinya sebagai anak nomor 2 dan memberinya nama Raden Setatama. Resi Parasara mendapatkan 7 anak.
Tidak lama kemudian datanglah Resi Indradewa dan Endang Watari sambil menggendong 5 bayi. Resi Indradewa menggendong 3 bayi laki-laki, sedangkan Dewi Watari menggendong 1 bayi perempuan dan 1 bayi laki-laki. Resi Parasara dan Dewi Durgandini pun menyambut kedatangan mereka dengan senang hati, sekaligus heran melihat kelima bayi yang mereka bawa itu. Resi Indradewa pun bercerita bahwa pada suatu hari Batara Narada datang ke padepokan Bimarastana membawa 5 macam benda, yaitu rimpang kunyit, dayung, dan perahu yang telah pecah menjadi 2, serta segumpal lumpur. Batara Narada lalu mengubah kelima benda tersebut menjadi bayi, supaya diasuh Dewi Watari sebagai anak-anak Resi Parasara. Yang pertama kali diubah menjadi bayi perempuan adalah rimpang kunyit, yaitu benda yang dipakai Resi Parasara untuk mengobati Dewi Durgandini. Batara Narada pun memberinya nama Dewi Sudaksina. Benda kedua yang diubah menjadi bayi adalah dayung milik Dewi Durgandini. Batara Narada memberinya nama Raden Bimaginca. Selanjutnya yang diubah adalah perahu yang terbelah menjadi 2, yaitu perahu milik Dewi Durgandini yang tersambar petir saat ditambatkan di tepi pulau tengah sungai. Kedua belahan perahu tersebut berubah menjadi sepasang bayi kembar yang diberi nama Raden Kincaka dan Raden Rupakinca. Yang terakhir diubah menjadi bayi adalah gumpalan lumpur penjelmaan penyakit Dewi Durgandini. Bayi yang terakhir ini memiliki taring seperti raksasa, diberi nama Raden Rajamala. Batara Narada lalu menyerahkan kelima bayi tersebut kepada Resi Indradewa dan Dewi Watari, dan menjelaskan di mana Resi Parasara saat ini berada. Setelah dirasa cukup, ia pun undur diri kembali ke kahyangan. Demikianlah Resi Indradewa menceritakan asal-usul kelima bayi tersebut kepada Resi Parasara dan Dewi Durgandini. Resi Parasara terkesan mendengarnya dan menerima mereka semua sebagai anak. Jika ditambah dengan Raden Abhyasa dan Raden Setatama, maka jumlah anak Resi Parasara sekarang menjadi 7 orang. Dewi Durgandini dijemput Raden Durgandana. Tidak lama kemudian datang pula Raden Durgandana dan Kiai Dasa di pulau tersebut. Dan mereka sangat gembira melihat Dewi Durgandini telah sembuh dari penyakitnya. Raden Durgandana berkata bahwa ayah mereka, yaitu Prabu Wasupati, beberapa hari yang lalu mendapatkan petunjuk Dewata bahwa Dewi Durgandini telah sembuh dari penyakitnya. Prabu Wasupati pun mengutus Raden Durgandana untuk menjemput Dewi Durgandini pulang ke kerajaan Wirata. Akan tetapi, sungguh mengejutkan karena Dewi Durgandini mengaku telah memiliki anak dari hasil persinahan dengan Resi Parasara. Raden Durgandana marah, menuduh Resi Parasara sebagai pendeta berbudi rendah yang telah merusak kesucian kakaknya. Ia pun menyerang Resi Parasara untuk melampiaskan kekesalan. Resi Parasara terpaksa menghadapi serangan Raden Durgandana untuk membela diri. Setelah bertarung agak lama, Resi Parasara akhirnya berhasil meringkus Raden Durgandana. Meskipun telah kalah, Raden Durgandana tetap memakai Resi Parasara sebagai pendeta tak berbudi,
meskipun memiliki ilmu setinggi langit. Mendengar itu, Resi Parasara tidak melawan lagi, karena ia menyadari kesalahannya yang terlalu menuruti hawa nafsu. Ia pun melepaskan Raden Durgandana dan meminta maaf kepada Pangeran dari Wirata tersebut. Resi Parasara lalu mengheningkan cipta mengerahkan kesaktiannya, sehingga membuat Dewi Durgandini kembali menjadi perawan seperti sedia kala. Setelah itu, ia lalu mengajak Resi Indradewa dan Dewi Watari kembali ke padepokan Bimarastana sambil membawa ketujuh bayinya. Dewi Durgandini melanjutkan Toponggrame. Sepeninggal mereka, Raden Durgandana mengajak Dewi Durgandini pulang ke kerajaan Wirata. Akan tetapi, Dewi Durgandini menyatakan tidak bersedia pulang, karena ia merasa telah berdosa besar menuruti hawa nafsu dan mencemarkan nama baik Prabu Wasupati. Untuk itu, ia mengaku ingin melanjutkan Toponggrame menjadi tukang perahu di Sungai Jamuna sebagai penebus dosa. Raden Durgandana berusaha membujuk kakaknya untuk ikut pulang ke Wirata, namun tidak berhasil. Ia lalu meminta Kiai Dasa membuatkan sebuah perahu baru, yang kemudian diberikannya kepada Dewi Durgandini sebagai sarana melakukan Toponggrame. Setelah dirasa cukup, Raden Durgandana mohon pamit dan menitipkan Dewi Durgandini kepada Kiai Dasa seperti waktu-waktu sebelumnya. Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun, nuwun, nuwun.